Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal wa husnal khitam 'inda intiha'il ajal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفصل التاسع في التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. Fasal yang ke-9 menerangkan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui atau lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana wal muslimin bi 'ulumihi wa 'ulumis salihin amin. Khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dhunuba umrin madha fi asy-syi'ri wal khidami id qalladan ma tukhsha 'awaqibuhu كأنني بهما هدي من النعم أطأت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولا تسمي ومن يبيع عاجلا بآجله ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم إن آت ذنبا فما أهدي منتقض إن آت ذنبا فما أهدي بمنتقض من النبي ولا حبري بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي غير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي قد طفت يدا زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. Khadamtuhu, aku memuji hu akan Nabi Muhammad bimadihin ay bimadhin wassana, dengan pujian, astaqilu bihi, yang mencari ampunan aku bihi dengan madah, dhunuba umrin, akan dosa-dosa umur madha yang berlalu umur, fi syi'ri, di dalam bersyair, wal khidami, dan berkhidmat kepada orang-orang, berkhidmat kepada orang kaya dan penguasa. Id qalladani ma tukhsha awaqibuhu, karena membebani keduanya, asy-syi'r wal khidam, ni kepadaku, ma tukhsha awaqibuhu, akan yang ditakutkan apa akibatnya atau akhirnya, ma, akan perkara yang ditakutkan apa banyak-banyak akibatnya atau akhirnya ya ma. Ka'annani bihima hadyun minan na'mi, seakan-akan aku bihima dengan keduanya atau sebab keduanya hadyun, yaitu tebusan, minan na'mi, hadi seperti dam kalau di bab haji itu, minan na'mi, daripada hewan-hewan ternak. Na'am itu unta, sapi, dan kambing atau kambing. Na'am. Ata'tu ghayya siba fil halataini wama hasaltu illa 'ala al-athami wan nadami. Mengikuti aku akan tipuan waktu muda, fil halatain, di dalam dua perkara. Dua perkara itu asy-syi'r wal khidami, wa ma hasaltu illa, dan tidak mendapatkan aku kecuali alal athami wan nadami,
atas banyak-banyak dosa dan penyesalan. Faya khasarata nafsin fi tijaratiha, maka alangkah ruginya diri fi tijaratiha, di dalam perniagaannya nafas, lam tashtari ad-dina bid dunya, yang tidak membeli ya nafas ad-dina akan agama dengan dunia, walam tusami dan tidak mendatangi atau tidak menawarkan ya nafas. Wa may yabi ajilan minhu bi ajilihi yabin lahu al-ghabnu fi bai'in wa fi salami. Dan barang siapa yang menjual man ajilan akan akhirat, minhu dari man bi ajilihi dengan dunianya man. Nah, yabin lahul ghabnu, maka jelas bagi man al-ghabnu apa rugi, fi bai'in di dalam jual beli, wa fi salami dan di dalam menawarkan. Ini beliau Sayyidina al-Imam Al-Busairi rahimahullah ta'ala mengungkapkan isi hati dan niat hati beliau di dalam menyusun bait-bait madaih, qasidah atau syair beliau ini, yang beliau niatkan di dalam memuji Nabi SAW ini, di dalam mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaqilu bihi dunuba umrin madha fi syi'r wal khidam. Aku memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, karena aku ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena aku merasa umurku mulai muda sampai sekarang, kata beliau, ini habis di dalam menulis atau membacakan syair-syair yang tidak ada manfaat dan faedahnya. Atau umurku banyak aku habiskan di dalam melayani orang-orang penguasa, orang-orang kaya yang tidak ada kaitannya dengan akhirat, tidak ada tujuannya dengan akhirat. Sehingga aku merasa, kata beliau, aku terbebani daripada itu semua, dengan itu semua. Terbebani bahwa pekerjaan-pekerjaanku itu, perbuatan-perbuatanku itu yang tidak berkaitan dengan akhirat, tidak berkaitan dengan Nabi SAW, itu merupakan sesuatu yang memberatkan bagi saya nanti di akhirat. Nah, karena beliau merasa perkara-perkara itu merupakan dosa, minimal menyia-nyiakan waktu, atau bahkan karena muji-muji sesuatu yang tidak pantas dipuji, bahkan haram dipuji. Ini ungkapan perasaan beliau. Sehingga yang datang malah dosa. Ketika dosa itu datang, akan pasti mendatangkan sesuatu yang lebih berat setelah itu, yaitu penyesalan. Penyelesaian tanpa solusi itu tiada guna. Jadi beliau ini dari segi hal juga mengajarkan kepada kita, mendidik kepada kita. Seakan halnya beliau berkata kepada kita, wahai saudara-saudaraku, apabila kalian merasa kalian sudah menyia-nyiakan waktu kalian mulai dulu sampai sekarang, maka manfaatkanlah sisa-sisa umur kalian itu di dalam berkhidmat kepada Nabi SAW, di dalam memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, di dalam beristighfar kepada Allah SWT, mengikuti syariat Allah SWT, meneladani keteladanan baginda Nabi Muhammad SAW, supaya kalian tidak menambah dosa dan tidak akan terlalu menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena alangkah fa ya khasarata nafsin fi tijaratiha, alangkah khasarata nafs, ruginya diri ini di dalam perjalanannya selama di dunia, perniagaannya di dunia, apabila
tidak bisa mempersembahkan karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita selama di dunia ini untuk agama. Apabila kita tidak bisa mengembalikan, menggunakan, mentasarrufkan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita selama kita hidup di dunia ini ke jalan Allah, alangkah ruginya kita. Dalam makna syukur dijelaskan oleh para ulama, yang namanya syukur itu tasarruful abdi lima an'amallahu ilaihi, yani lil akhirah lillah, yani lillah. Yang namanya syukur itu adalah mengembalikan atau mempergunakan semua karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita lillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sehat, kita diberikan sempat, kita diberikan rizki, kita diberikan kesempatan. Kita harus selalu berusaha untuk mentasarrufkan, menggunakan itu semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Taat, ibadah, berzikir, bersolawat, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, islah bainan nas, memperbaiki hubungan manusia di antara saudara-saudara kita yang runyam, yang kurang baik, kita bantu untuk memperbaiki karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita menginginkan sesuatu yang bersifat dunia juga. Nah, karena umayya bi'ajilan minhu bi'ajilih yabin lahu al-ghabnu fi bai'in wa fi salami. Orang yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, zahirnya tidak bisa memanfaatkan karunia-karunia ini untuk mencari karunia di akhirat, keselamatan di akhirat, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti itu yabin lahul ghabnu fi bai'in wa fi salami, sangat nyata, sangat jelas ruginya. Sangat nyata dan sangat jelas ruginya. Untungnya tidak ada sama sekali. Jadi beliau ini mengungkapkan dan juga kepada kita mengajarkan supaya sisa-sisa umur kita ini digunakan untuk berkhidmat kepada Allah, berkhidmat kepada syariat, berkhidmat kepada baginda Nabi SAW, yang artinya menyelamatkan diri kita. Menyelamatkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita. Wa huwal ghani. Dia adalah yang maha kaya, maha cukup, tidak memerlukan siapapun. Wa nahnul fuqara. Sedangkan kita yang sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau abd, beliau hambanya Allah. Beliau tapi tidak seperti yang lain. Status beliau bukan hanya abdullah, tapi juga Nabiullah, Rasulullah, bahkan Habibullah, Safiyullah. Pilihan Allah, kekasih Allah. Jadi beliau sudah dicukupi juga oleh Allah SWT. Beliau tidak membutuhkan kita, tidak memerlukan kita. Kita yang memerlukan dan membutuhkan baginda Nabi SAW. Kita sangat perlu syafaat baginda Nabi SAW. Kita sangat perlu syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau berkata di sini, khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi, aku muji-muji Nabi ini dengan pujian-pujianku karena aku berniat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kok minta ampun dengan memuji Nabi, bukan istighfar langsung? Loh, enggak apa-apa, itu juga ada ajarannya. Banyak di dalam hadis Nabi SAW diterangkan. Di antaranya seperti yang pernah terjadi kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, as-sahabiyil jalil, ketika beliau itu matur kepada Nabi SAW, inni ukthirus salata alaika. Jadi fama aj'alu laka min salati, kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, aku banyak bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Aku banyak membaca solawat kepadamu untukmu. Ya, berapa, atau aku ingin memperbanyak membaca solawat kepadamu ya Rasulullah. Maka kira-kira aku akan menjadikan salawatku kepadamu itu dalam sehari semalam berapa persen, katanya.
Kata Nabi SAW, masyita, semau kamu lah. Kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab berkata, ar-rubu ya Rasulullah, seperempat daripada ibadahku, wiridku, aku akan penuhi dengan solawat. Kata Nabi SAW, yani kama syi'ta wa in zitta fahuwa khairun. Terserah kamu, kalau ditambah dari seperempat amalan wirid kamu itu ditambah lagi, maka itu lebih baik bagimu, untukmu. An-nisf ya Rasulullah, separuh daripada wiridku aku akan isi dengan salawat kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyita, terserah kamu. Wa in zitta fahuwa khairun atau fadzalika khairun. Kalau kamu bisa menambah lagi, itu lebih bagus. Sampai akhirnya beliau berkata, sulutain, 2/3. Ya Rasulullah, terserah, masyita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tambah itu lebih baik. Apa kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu? Aj'alu qasalati kullaha. Kalau begitu semua wiridku, waktu wiridku itu ya Rasulullah akan aku habiskan untuk bersolawat kepadamu. Jadi aku tidak mau wirid lain. Wirid sunnahku itu aku akan habiskan untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idan yukfa hammuk atau tukfa hammuk. Saya lihat itu ada yang menulis tukfa, ada yukfa. Yukfa hammuk di kitab-kitab hadis. Wa yufar dambuk. Kalau memang kamu betul-betul akan selalu bersolawat kepadaku, bahkan akan menghabiskan waktu wiridmu itu untuk bersolawat kepadaku, maka kata Nabi SAW, segala kesusahanmu, kesedihanmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya akan diberikan solusi setiap masalahmu. Wa yughfar dzambuk, dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Baca solawat itu bukan hanya kebahagiaan duniawi, enggak. Dosa-dosanya diampuni. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholawat itu banyak faedahnya. Di antaranya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalil hadis yang banyak dalilnya ini. Kemudian kita dapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kemudian gampang mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW pernah menerangkan bahwa satu salawat saja dibalas 10 rahmat oleh Allah SWT. Tidak hanya itu, tapi juga digugurkan 10 dosa. Kemudian diangkat 10 derajat oleh Allah SWT untuk yang membaca salawat hanya satu kali. Kalau banyak, ini dia dalam saya pernah juga menemukan hadis Nabi SAW, bagi orang yang selalu bersolawat kepada Nabi SAW, artinya tidak henti-henti lisannya bersolawat kepada Nabi SAW, maka segala hajat dia akan dimudahkan, ditekani oleh Allah SWT, min hajatihi ad-dunya wal akhirah, hajat-hajat di dunia dan hajat-hajat di akhirat. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kenapa orang yang banyak salawat kepada Nabi SAW itu diampuni dosa-dosanya, bahkan segala masalahnya akan gampang diberi solusi atau jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang banyak salawat itu tidak mungkin kecuali orang itu memang betul-betul cinta kepada baginda Nabi SAW. Orang yang cinta kepada Nabi SAW pasti orang itu senang mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Orang yang senang mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi SAW, sudah pasti kewajibannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah selesai duluan. Artinya dalam melaksanakan kewajiban, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, dan yang bersifat wajib lainnya itu pasti dilakukannya lebih dulu. Karena nggak mungkin orang yang mukmin sejati, orang yang akalnya salim, sehat, itu akan lebih mengutamakan sunnah daripada wajib. Nggak mungkin. Pasti yang wajib itu dilakukan terlebih dahulu, kemudian yang sunnah itu
dilaksanakan juga. Maka orang yang seperti itu akan gampang mendapat al-wilayah, kewalian, karena mereka adalah orang-orang yang memang selalu berusaha taqarrub ilallah dan memperkuat cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sedangkan orang-orang yang senang mujahadatun nafas itu gampang mendapat gelar al-muraqabah. Ketika al-muraqabah itu kan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat al-wilayah. Ketika mendapatkan al-wilayah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala, karena saking besarnya cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka orang-orang seperti itu hatinya selalu dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah. Hatinya selalu dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya selalu diberikan semangat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lebih-lebih yang sifatnya wajib, setelah itu yang sifatnya sunnah, dan juga semakin senang untuk berhias dengan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini secara hal berpesan kepada kita, perbanyaklah salawat, perbanyaklah muji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin besarkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu semua akan menggugurkan dosa-dosa kita, akan menjadi sebab diampuni kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang jelas akan membawa kebahagiaan kepada kita semua fid dunya wal akhirah. In ati dzamban fama ahdi bimuntaqidin minan nabiy wala habli bimunsarimi fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. In ati dzamban, jika melakukan aku akan dosa, fama ahdi, maka tiada apa janjiku, bimuntaqidin, yaitu rusak, minan nabi, dari nabi, wala habli, dan tidak taliku, bimunsarimi, yaitu terputus. Ini beliau mengungkapkan suatu ungkapan yang luar biasa, berangkat dari ketawaduan beliau sebagai orang yang al-arif billah. Semakin makrifat seorang hamba naik, makrifatnya semakin tinggi makrifat seorang, maka dia akan semakin tunduk kepada Allah. Dia semakin tawadhu, semakin menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajarkan kepada kita di dalam bait syairnya ini, in ati dzamban fama ahdi bin muntaqidin minan nabiyyi wala habli bimunsarimi. Seandainya aku melakukan dosa, aku tidak akan pernah putus asa, kata beliau. Aku tidak akan pernah putus asa, karena aku sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus bertauhid kepada Allah, akan terus menjunjung syariat Allah, nilai-nilai agama. Kalau kita sekarang umat Muhammadiyah, nilai-nilai agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala habli bimunsarimi, tali itu tidak akan terputus, kecuali yang memutus adalah hambanya itu sendiri, kita sendiri. Nasallallahu salam wal afiyah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan pernah memutus tali yang sangat kuat itu, tali kita kepada Allah, tali kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak tafsir dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan bahwa manusia ini semuanya sudah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kita semua ada di dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam
meminta kepada Allah ingin melihat semua keturunannya, maka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tilkan nasamat, semua keturunan Nabi Adam alaihissalam, mulai sejak itu sampai hari kiamat. Miliaran manusia yang dilihat oleh Nabi Adam alaihissalam, di mana semuanya itu adalah anak keturunannya, putra putrinya, anak cucunya. Dalam riwayat lain diterangkan bahwa waktu itu di alamud dzar, semua manusia ini diambil sumpah oleh Allah, diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kata Allah. Semua keturunan Nabi Adam alaihissalam bersaksi dan berkata, bala syahidna, iya Allah, kami semua berjanji, kami semua bersaksi, kami semua berikrar bahwa hanya Engkau Tuhan kami. Kemudian Nabi SAW mengikat janji dengan kita. Dalam sebuah riwayat beliau berkata, la tarji'u ba'di dhullala, la tarji'u ba'di dhullala. Jangan kembali kalian sesudah aku, katanya, sesudah wafatku nanti, kata Nabi SAW. Dhullala, sebagai orang-orang yang sesat. Aku datang sudah membawa hidayah dari Allah SWT, membawa petunjuk dari Allah SWT dengan pedoman Al-Quran, contoh dan keteladanan sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kalian sesudah aku, kata Nabi SAW, kembali kepada kesesatan. Kita sebagai umatnya yang hidup saat ini, yang tidak bisa melihat langsung Nabi SAW, yang tidak sempat berucap langsung di hadapan beliau, berikrar langsung, menjawab seruan beliau ini, janji beliau ini, kita jawab sekarang. Ketika Nabi SAW berkata, la tarji'u ba'di dhullala, Nabi SAW berkata, jangan kembali kalian sesudah aku itu, sesudah aku nanti, sebagai orang yang sesat. Kita jawab, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kami akan berusaha, pastinya dengan barakahmu ya Rasul, pastinya dengan barakahmu ya Rasul, di depan Allah Subhanahu wa taala. Kami akan berusaha dan berdoa kepada Allah, pastinya dengan barakahmu ya Rasul. Kami tidak akan melepas tali itu, kami tidak akan memutuskan tali itu, kami tidak akan merusak janji itu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, fa inna li, kata beliau, fa inna li dimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi biddimami. Ini Masya Allah, beliau Sayyidina Imam Al-Busairi bangga. Awas, ini perhatikan, beliau ini bangga dan bangga. Dia diberi nama oleh orang tuanya seperti namanya Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, aku tidak akan pernah putus asa. Ketika atau setiap aku melakukan dosa, aku akan selalu bertobat dan selalu berselawat dan beramal saleh. Aku pasti mendapat syafaat baginda Nabi, katanya, karena namaku adalah nama baginda Nabi SAW. Fa inna li dimmatan, maka sungguhnya yaitu bagiku apa? Dimmatan, janji itu, atau ini jaminan, janji, minhu dari Nabi, bismiyati, dengan dinamakanku Muhammad, akan nama Muhammad, wa huwa awfal khalqi biddimami. Adapun Nabi Muhammad yaitu paling sempurnanya makhluk biddimami. Ini apa namanya, daripada orang-orang yang berjanji, daripada banyak-banyak janji. Awfal khalqi biddimami, dengan nekani banyak-banyak janji. Jadi Nabi SAW tidak pernah mengingkari janji. Apa maksudnya di sini? Orang, kata Nabi SAW, orang Islam maksudnya, orang Islam kalau diberi nama Muhammad maka wajib mendapat syafaatku nanti di hari kiamat. Orang Islam apabila diberi nama Ahmad maka akan mendapatkan syafaat Nabi SAW di hari kiamat, itu dalam
beberapa riwayat hadis disebutkan di situ. Kama qala Nabi sallam. Biasa hadisnya sudah biasa disebut oleh para ulama, para ustadz, para kiai. Lah kita ini kalau tidak punya tidak bernama Muhammad, saya misalkan al-fakir namanya Abdul Wasi'. Karena dalam hadis lain Nabi SAW berkata, khairul asma Abdullah Abdurrahman. Kata ulama, Abdullah Abdurrahman yang pertama, kedua, dan berikutnya adalah abdun yang diidhafatkan kepada ismin min asma'illahil husna. Adalah kalimat abd yang diidhafatkan kepada salah satu asma'illahil husna. Abdul Latif, Abdul Ghafur, dan seterusnya. Kemudian seperti saya misalkan, saya ini harus punya cita-cita yang harus dilaksanakan. Kalau punya anak laki-laki, kasih nama Muhammad. Kasih nama Muhammad. Bahkan kata sebagian ulama, di antara permohonan kita, pengharapan kita kepada Allah, kalau mau berkumpul dengan istri, niatkan bismillah, saya ingin berkumpul dengan istri, kalau punya anak laki-laki nanti saya akan kasih nama Muhammad. Maka insya Allah akan dimudahkan untuk mendapatkan putra. Kemudian kalau dikasih anak laki-laki, ya kasih nama Muhammad dong, jangan dirubah. Jadi kebanggaan nama itu, nama agung itu kebanggaan. Bahkan sebagian orang Mesir dan orang Maroko, jangankan orang lain, anaknya saja kalau diberi nama Muhammad, maka orang tuanya kalau memanggil nama anaknya itu bilangnya apa? Ya Sidi Muhammad. Ta'ziman lidzakal ismil azim al-mubarak, karena mengagungkan akan nama besar itu, nama yang penuh barakah itu. Wa huwa awfal khalqi bid-dimami. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berjanji katanya, kalau saya namanya itu Muhammad akan dapat syafaat nanti. Aku tidak akan pernah putus asa dari syafaat beliau karena namaku adalah Muhammad Al-Busairi. Subhanallah, subhanallah. Allah. Tapi yang jelas ya, kalau kita namanya Muhammad jangan macem-macem. Jangan macem-macem. Pekerjaannya harus selalu berusaha untuk baik. Jangan menjadi pencemar nama agung itu, seperti sekarang itu yang terjadi di, nggak tahu di Jakarta atau di mana itu, yang namanya kece-kece itu. Auzubillah, kurang ajar banget dia itu. Yang orang kita nggak mau urusan dengan orang-orang seperti dia, karena dia pindah agama dari Islam kepada Kristen atau agama apapun. Terserah dia dong. Tapi kalau melecehkan namanya, pakai nama agung kita lagi, belum dirubah. Allah, itu pelecehan betul-betul itu. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada siapa itu, Pak Polisi Irjen Napulon apa, katanya dihajar sama dia. Kita bukan dendam kepada orang-orang seperti kece-kece itu, tidak dendam, tapi marah. Karena kita wajib marah. Dendam itu nggak boleh, tapi marah wajib ketika kita memang diperintah untuk marah. Kalau tidak marah, Nabi kita dilecehkan, agama kita dilecehkan, itu ya untuk apa hidup di dunia kalau sudah seperti itu. Mudah-mudahan akidah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala rahimahullah ta'ala, illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi. Allah, jika tak ada nabi fi ma'adi, di akhiratku, akhidan yaitu orang yang memegang atau mengambil, biyadi akan tanganku, fadlan hal menjadi keutamaan, wa illa, dan jika tidak, faqul ya zallatal qadami, maka katakanlah, ini khitab kepada dirinya sendiri, maka katakanlah wahai Busairi, seakan-akan begitu kan, akan lafaz ya zallatal qadami, wahai orang yang tergelincir kakinya, yang sesat kakinya. Allah, kata beliau, kita ini kalau tidak ditolong Nabi SAW nanti di hari kiamat, alangkah celakanya kita. Kata beliau,
Kalau kita tidak ditolong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan kita tidak dipegang oleh beliau. Allah, apalagi di sirat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di pinggir sirat, setiap umatnya yang mau masuk sirat, beliau berkata untuk keselamatan umatnya, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Kalau umat itu, orang itu masih punya bagian selamat, maka lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma sallim sallim. Tapi apabila orang itu mempunyai nasib celaka, maka lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengucapkan Allahumma sallim sallim. Allah. Ini kata beliau, illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Oh, keutamaan itu adalah ketika kita di akhirat, kita diselamatkan oleh Allah lewat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini umatku ya Allah, ini umatku ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Ya Rasulullah, ya Sayyidina Muhammad. Maka kita selama lagi dalam keadaan segar bukar, ada di dunia sehat, alhamdulillah, jangan malas-malas untuk bersolawat dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Minta ampun kepada Allah, perbanyak permintaan ampun kita kepada Allah, kemudian bersolawat sebanyak-banyaknya, kemudian perbanyak juga mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya iman kita selalu segar, selalu refresh. Kata Nabi SAW, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Terus direfresh terus iman kalian dengan memperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian zikir-zikir yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hasyahu ayyuhrimar raji makarimahu. Hasyahu artinya hasyahu itu sangat jauh. Nabi akan yuhrima tidak memberikan ya Nabi ar-raji akan orang yang mengharap makarimahu, akan kebaikan-kebaikan Nabi, aw yarja'al jar, atau kembali al-jaru, siapa orang yang mencari selamat minhu Nabi khairu muhtarami, halnya tidak terurus atau terselamatkan atau tidak terhormat. Jadi kita kalau betul-betul mengharap syafaat baginda Nabi SAW dengan memperbanyak salawat, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, canreng mature cek lanya-laan ka orang boleh, cek lim-doliman ka orang boleh, harus sekotu ngain ibadah aja banyak, zalim ka orang, hasud ka orang, iri ka orang, lanyala ka orang, ibadah tak ada jadi ibadah. Hidup di dunia ini mudah, kata ulama, mudah dengan syarat cek lanya-laan ka orang, dengan syarat cek lanya-laan ka orang, cek zaliman ka orang, cek sampai hasud iri ka orang lain. Wa mundu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khaira multazim. Dan semenjak alzamtu menetapi aku akan afkari, pikiranku, madaihahu akan memuji-muji Nabi, wajadtuhu maka menemukan aku akan Nabi li khalasi akan keselamatanku, khaira multazimi akan sebaik-baik orang yang menanggung keselamatanku. Ini semenjak aku berniat memuji-muji Nabi, hatiku ini insyirah, hatiku ini pengkeng, kata orang Madura itu. Hatiku ini senang, hatiku ini bahagia. Karena memang sumber kebahagiaan di situ semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kebahagiaan, jalan keselamatan, jalan ke jalan ke surga lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain. Harus lewat baginda Nabi SAW, karena Al-Qur'an di situ. Karena sunnah di situ. Wa huwal babul a'zam lillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi kata beliau, ketika atau semenjak aku mempunyai niat memuji-muji Nabi, maka hatiku ini
senang, hatiku ini bahagia dan merasa sudah terkaruniai kebahagiaan itu, dan semakin yakin bahwa Nabi SAW akan mencari orang-orang yang betul-betul mengikuti baginda Nabi SAW, yang cinta kepada Nabi SAW nanti di akhirat. Wala yafutal ghina minhu yadan taribat innal haya yumbitul azhara fil akami. Wala yafuta, dan tidak akan hilang al-ghina, kekayaan minhu dari Nabi, yadan akan tangan, taribat yang berhajat, yad innal haya yumbitul azhara, sesungguhnya al-haya hujan, yumbitu yaitu menumbuhkan, al-haya al-azhara akan bunga-bunga, fil akami di dataran yang tinggi. Jadi tidak mungkin tangan yang selalu menegadahkan kepada Allah akan kembali dengan hampa. Tidak mungkin tangan yang selalu mencari syafaat baginda Nabi SAW dengan begitu sunnahnya, dengan perbanyak selawat kepada beliau SAW, akan kembali dengan tangan hampa. Tidak mungkin. Li'annal haya yumbitul azhara fil akami. Karena air hujan itu, doa-doa itu, salawat-salawat itu akan menumbuhkan bunga-bunga yang indah. Yang bunga-bunga indah itu akan dikaruniakan oleh Allah SWT kepada orang yang berdoa, kepada orang yang bersalawat, kepada orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi SAW dan berperangai dengan akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau terakhir di sini, di dalam bertawassulnya beliau dengan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walam urid zahratad dunya allati qtatafat yada Zuhair bima asna ala harimi. Dan aku tidak menginginkan zahratad dunya, akan keindahan dunia, akan bunga-bunga dunia, allati qtatafat yang mendapatkan atau yang memetik, yada Zuhairin kedua tangannya Zuhair. Zuhair siapa di sini? Zuhair bin Abi Salma, syair jahili, seorang penyair jahili dulu. Jadi dia ini terkenal penyair besar, kemana-mana bikin syair, menjadi penyair raja, orang kaya, orang yang memerlukan syairnya, tapi kepentingannya hanya dunia. Kepentingannya cari uang, kepentingannya memenangkan perkaranya orang yang didukung, atau mencelakakan orang yang tidak sepaham atau tidak bayar kepada dia. Dulu itu ada lombanya syair-syair itu di jahiliyah itu. Lombanya besar, bahkan ke hakim, kemana, ke raja. Itu kalau penyair ini gampang untuk mendapatkan posisi. Jadi yang namanya Zuhair bin Abi Salma ini adalah syair jahili, seorang penyair jahiliyah yang biasa diperalat oleh orang-orang kaya dan orang penguasa, dan tujuan dia itu bersyair hanya mencari kehidupan dunia, keindahan dunia, cari menang, cari angga, cari popularitas, cari ketenaran dan lain sebagainya. Bima asna, dengan perkara asna yang muji-muji Zuhair ala harimi, atas Raja Harim, nama negeri. Jadi saya tidak begitu, kata beliau. Saya muji-muji Nabi SAW ini karena saya ingin tanganku nanti dipegang oleh Nabi SAW. Aku didoakan nanti supaya aku selamat. Aku tidak mencari apa-apa lain kecuali dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosaku yang telah berlalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan memuji-muji Nabi, dengan berselawat kepada Nabi SAW, artinya ini mengajak merenung kepada kita, siapa baginda Nabi SAW, siapa beliau itu, seperti apa beliau itu, bagaimana keindahan akhlaknya, keagungan akhlaknya, kemuliaan akhlaknya, bagaimana cara beliau beribadah kepada Allah, bagaimana sifat malunya beliau, sifat tawaduknya beliau. Ini kita diajak merenung dari awal burdah sampai akhir ini. Yang akhirnya beliau di sini bertawassul. Kemudian setelah ini bab yang terakhir, faslul ashir, beliau melanjutkan tawassulnya dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, lebih-lebih di akhirat nanti. Karena dunia ini tidak lama. Dunia ini tidak lama. Jadi semua yang mendahului kita hidup mulai dari Abina Adam alaihissalam dengan Ummina Hawa alaihissalam sudah kembali kepada Allah. Semua sampai kakek-kakek kita, orang-orang tua kita, kita semua akan kembali kepada Allah. Sampai hari kiamat manusia semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang pernah kita lakukan. Kalau perlakuan kita baik karena Allah Subhanahu wa taala, senikmat-nikmatnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, maka kita harus mencari berusaha mencari jalan supaya kita selamat. Dan jalan itu harus melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Tapi sulit kalau tidak lewat baginda Nabi SAW. Sulit. Bagaimana mungkin kita langsung kepada Allah? Jalannya memang baginda Nabi SAW. Kita ini paling mudah, paling gampang harus lewat baginda Nabi SAW untuk diampuni oleh Allah. Supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mari belajar berniat seperti yang diajarkan oleh Sayyidina Imam Al-Busairi dan semua para ulama, bahwa kita ini umur kita semakin berkurang, angkanya saja yang bertambah. Maka seperti yang dikatakan Sayyidina Imam Al-Busairi di sini, khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dhunuba umrin madha. Aku berkhidmat, aku memuji, aku berselawat, aku mengikuti, meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaqilu bihi dhunuba umrin madha. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Nabi, dengan meneladani Nabi, dengan berselawat kepada Nabi, dengan mengikuti ajaran Nabi, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Dosa-dosa diampuni oleh Allah, derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikumpulkan dengan orang-orang saleh, al-anbiya al-mursalin, wabil khusus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ibadah dengan tujuan mencari dunia. Jangan beramal soleh dengan tujuan mencari kehidupan dunia. Rugi kita. Kita ini dibekali dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala isinya, dengan segala yang dikaruniai kepada kita, ini supaya dibuat oleh kita sebagai sarana akhirat. Punya uang, punya kesempatan, punya kesehatan, mari kita saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan karena masing-masing kita penuh kekurangan. Mari kita saling berpegang tangan, bersatu dalam rangka sama-sama mengharap ridha Allah, ampunan Allah lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.